Baik, Bapak dan Ibu, itu yang berarti yang saya katakan tadi berdiferensiasi itu sudah dilaksanakan ya. Sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah dan dari simulasi, kemudian ada yang sebagai observer untuk memberikan masukan dan beberapa pertanyaan. Tadi kita udah seri di sini. Jadi sekarang kita akan merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami ingin setiap Bapak dan Ibu memberi makna kepada pembelajaran berdiferensiasi ini dengan 4 kata. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah apa? Jadi mulai dari mana nih? Kiri kanan? Ya, akan kiri. Ya, kiri. Pokoknya 4 kata saja. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu lanjutkan. Ya, lanjutkan. Apa maknanya? Karena kita sudah melakukan apa yang Bapak dan Ibu sudah rasakan dan melihat tadi dari kawannya. Ambil satu kesimpulan saja. Ya. Kurang dari 10 lah Pak, kalau 4 persis gitu. Berarti 1 kata Pak. Ya. Itu adalah. Oke, siap. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu Indah. Jadi kita kenapa indah? Jadi di sana kita belajar tentang anak-anak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu indah. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kreatif. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang masuk akal. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menyenangkan. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu perlunya kolaborasi, yaitu harus kuat dan silaturahmi yang kuat. Pembelajaran diferensiasi itu perlu lingkungan yang kondusif. Pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan kebebasan kepada mereka. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memanusiakan manusia. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu indah, menyenangkan, kreatif, dan memang berpihak kepada murid, memberikan kebebasan kepada murid, dan memang harus dengan kondisi lingkungan yang kondusif serta kita saling berkolaborasi. Sudah dia? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Sumarjo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang strategi penyebaran pemahaman atau praktik baik. Nah, kami CGP ini kebetulan ada 3 orang. Kami ini ada 2 sekolah sasarannya, yaitu SMP 2 Wi Pesat dan SMP 1 Wi Pesat. Nah, materi apa yang akan kami sebarkan, yaitu tentang modul ajar berdiferensiasi. Nah, kemudian modul ajar berdiferensiasi ini pasti erat kaitannya dengan KSE. Maka kami ambil KSE, kemudian pembelajaran diferensiasi itu perlu
suasana yang kondusif, maka kami pilih budaya positif. Jadi fokus ke 3 materi. Nah, kemudian di modul ajar ini tentu ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah minat, kemudian profil belajar, kemudian ada minat, profil belajar, readiness ya, kemudian diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian terkait dengan budaya positif, kami akan menyebarkan pemahaman tentang keyakinan kelas, kemudian restitusi, kemudian disiplin positif. Karena itu mendukung pembelajaran diferensiasi. Dan yang paling utama dan yang terpenting adalah profil pelajar Pancasila harus terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, siapa targetnya? Targetnya adalah siapa aktornya? Pertama, aktornya adalah tentu CGP. Kemudian sudah sampai di sekolah, aktornya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Ya, kemudian bentuk kegiatannya apa? Kami akan buat semacam pelatihan dengan kesiapan pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Tahap pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menentukan timeline. Jadi jadwalnya mungkin di sekolah banyak kesibukan guru-guru, kita pun juga, jadi kita menentukan timeline yang tepat untuk menyebarkan pemahaman. Kemudian tentu harus ada menyiapkan sarana dan prasarana. Kemudian setelah itu kami melakukan aksinya. Nah, jadi seperti itu strategi penyebaran pemahaman dari kami. Tadi kami memang cakupan materinya berdasarkan pada cakupan materi kita Lokakarya hari ini. Jadi kami berpandu ke materi pembelajaran berdiferensiasi dan testing. Tapi saya lihat kelompok-kelompok lain lebih luas. Badannya. Jadi pertama Bapak Ibu di sini materi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Yang pertama mungkin kita akan melakukan diseminasi dulu. Yaitu diseminasi itu berkaitan dengan nanti ya, berkaitan dengan materi berkaitan dengan berdiferensiasi dan PSE. Yang kita lakukan pertama mungkin kita berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah atau wakil. Kemudian kita menyepakati jadwal, kemudian ada persiapan bahan dan alat, kemudian baru kita melakukan pelaksanaan diseminasi. Setelah diseminasi, kita akan lanjutkan untuk workshop. Workshop di sini kita akan menyusun RPP. RPP ada 2, yaitu RPP yang berdiferensiasi dan RPP KSE. Bila perlu kita menyusun gabungan dari keduanya. Kemudian di sini kita akan melakukan aksi nyata di dalam kelas kita masing-masing. Jadi setelah kita workshop sudah dilakukan, RPP sudah tersedia, kita akan melakukan aksi nyata yaitu penerapan di kelas masing-masing guru yang bersangkutan. Setelah itu kita akan melakukan refleksi. Jadi refleksi ini kita bisa secara lakukan bersama-sama apa kekurangan, apa kelebihan dan apa-apa saja yang kita sudah pelajari dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 sudah membuat mapping tentang strategi penyebaran pemahaman atau PAPSI. Di sini kami lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam dunia, berwawasan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di sini batangnya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dari sini semuanya harus berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan sesuai dengan filosofi, maka guru harus membuat diferensiasi pembelajaran yang mengandung dengan KSE, keterampilan sosial dan emosional. Lagi ya. Tetapi guru juga harus memiliki nilai dan peran penggerak, di mana nilai guru penggerak itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, berkolaboratif, dan inovatif. Apabila keseluruhan ini diterapkan di sekolah, maka muncullah budaya positif di lingkungan sekolah yang kondusif, yang pada akhirnya akan berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.